Oke, Oke, tes 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 yang saya yang saya hormati hormati para para mahasiswa mahasiswa mata mata kuliah kuliah database. tes. Ya, bisa ya, dengar ya. Yang saya hormati para mahasiswa mata kuliah database dan ya istilahnya database dan olah data itu ya. Di mata kuliah ini, mohon maaf saya pakai video. Tujuannya untuk mempermudah saya dalam menyampaikan materi. Yang kedua, kebetulan badan saya tidak enak ya. Untuk for Aizu, because to video I am still sick, so I am cannot to teaching in class. Yeah. So I am to record video. Ya, jadi saya untuk mempermudah saya aja. Kebetulan badan saya tidak enak, jadi saya ingin rekam video saja. Terus nanti videonya saya upload di YouTube ya. Nah, kemarin saya sudah ada tugas ya, tugas indah ya, istilahnya biar Anda belajar terkait dengan basis data ya. Ada yang namanya file gabungan yaitu korelasi ya. Sekarang Anda nanti akan membuat tugas tentang korelasi dari apa yang pernah saya sampaikan ya. Nah, korelasi dari sebuah data itu pasti kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah tahap akhir ya. Tadi nanti Anda siap-siap untuk ujian atau mid ya. Nah, korelasi itu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabelnya cukup dua saja, uh, yaitu pegawaian dengan pelatihan. Contoh ya. Nah, tabel ke sini, ke sana, itu namanya korelasi. Farida ke manajemen proyek itu namanya korelasi. Nah, Anda nanti membuat hal itu satu ya, korelasi antar dua variabel. Setiap orang pasti punya korelasi, tapi kalau hanya data tok satu namanya pegawai, itu data. Tapi kalau hanya pelatihan berarti itu hanya satu ya. Jadi itu baru namanya variabel ya. Tapi kalau kedua-duanya disambungkan namanya korelasi. Sambungan pun panahnya tidak seperti ini. Nah, kalau misalkan panahnya seperti ini, itu namanya regresi. Ini nih, kayak gini, regresi. Ada panahnya. Seperti ini, regression. Tapi kalau panahnya seperti ini saja, nah, panahnya seperti ini namanya korelasi. Seperti itu ya. Oke ya, untuk yang dari kelas internasional IZU, jadi ada between correlation or regresi. Korelasi lebih cenderung kepada dua hubungan, tapi kalau regresi lebih cenderung bicara tentang pengaruh, dampak gitu ya, impact ya, seperti itu. Nah, sekarang Anda membuat contoh-contoh seperti ini. Ada beberapa contoh yang bagus yang saya mahasiswa itu seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini contoh korelasi. Tegas. Model korelasi. Contoh seperti ini. Miliknya kakak kelas satu kelas lain Eka Tri Juliadik. Aku sih contoh ya. Ada hari, ada konsumsi, makan, apa, belanja dan seterusnya, makan jajan, makan pulsa.
dan yang lainnya. Jadi ini kebutuhan sehari-hari oleh mahasiswa. Jadi terus dikasih keterangan dan seterusnya. Ya, ada juga model yang mahasiswa yang lain. Ya, ketika ada korelasi, misal saja nih, ya nih, kuliah ya, model kuliah seperti ini. Nah, nih, Senin kuliah, Senin rapat organisasi, partisipasi dan seterusnya. Ini artinya nih, kalau ini saya panah-panahnya harusnya dua. Kalau ini panahnya kurang pas. Ya, tapi sudah mengerjakan itu sudah bagus. Ini kurang pas tanahnya. Tanahnya harus dua. Ya, cuman ini berarti kegiatan tepatnya. Ini kegiatan, yang ini nama hari. Nah, ini korelasi. Jadi Anda tolong buat itu. Terus yang kedua, perlu saya sampaikan tentang flowchart. Ya, flowchart itu sangat penting bagi Anda. Flowchart. Terkait dengan sebuah sistem tentang flowchart. Silakan Anda pahami apa itu flowchart ya. Ya, setelah itu nanti minggu depan saya terangkan secara detailnya tentang flowchart. Nah, ini contoh flowchart. Flow itu flow. Flow is mengalir itu. Flowchart adalah mengalir. Chart itu bagan-bagan. Nah, contoh kayak gini. Jadi kalau dalam membuat flowchart itu berbeda-beda ya. Contoh seperti ini. Proses itu kotak, terminal itu benar, input itu wajib ya, dokumen dan seterusnya. Nah, Anda nanti mulai ini saya tidak tugas kayak gini, tapi ngamati ya. Nanti karena kan basisnya data. Jadi flowchart-nya seperti apa? Flowchart sistem. Nah, ini contoh aja. Flowchart yang paling sederhana, sistem secara umum. Nah, ini memulai login Instagram, ini contoh aja ya. Pemeriksaan password, masuk ke Instagram, dan selesai. Nah, Anda nanti dari korelasi itu nanti akan membuat namanya flowchart. Nah, flowchartnya kayak gini. Mulai, masukkan, bisa aja ya. Kemudian diapakan, dan seterusnya. Si kado itu kan memulai, milih akun, setelah itu keluar. Pilih akunnya mata kuliah atau mau mulai mata kuliah, dan seterusnya. Keluar. Nah, ini namanya flowchart. Nah, sekarang Anda tugasnya mencari flowchart dari sistem yang ada di sekitar kita. Jadi cari aja dulu, cari-cari dulu aja, nanti kita diskusikan. Nanti dari flowchart ini akan muncul yang namanya sebuah data, kemudian ada namanya sistem, ya, kemudian akan dibuat namanya sistem informasi. Oke, itu aja pertemuannya untuk hari ini. Satu tentang korelasi, yang kedua Anda memahami tentang flowchart. Silakan pelajari di mana aja sistemnya, nanti biar Anda paham ya, istilahnya situasi yang ada di sekitar Anda, mana yang flowchart tadi itu. Ya, bentar ya, kok masih gambar monitor ya? Cara mengecilkannya gimana? Sebentar. Oh, ini. Udah cukup itu aja kuliah dari ini. Tolong dipahami ya, korelasi. Yang contoh korelasi itu tugasnya. Sekali lagi panahnya yang benar. Seperti yang ada di buku, yang di modul itu saya. Kalau satu satu kepala tok itu salah, berarti satu kepala atau satu tanda rujukan. Tapi kalau misalkan nanti dua itu ya menurut pas itu. Tapi kalau hanya satu itu namanya pengaruh. Ya, demikian dari saya atau impact yang perlu saya sampaikan. Cukup ya.
selebihnya silakan belajar mandiri ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.